Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Hervia dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada kesempatan hari ini, kita akan masuk pada bab pertama dari semester ganjil ini, yaitu materi dimensi 3. Subbagian pertama yang akan kita masuki adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Anak-anakku sekalian, Ibu yakin ketika Ibu menyebut dimensi 3 atau biasa juga disebut dengan bangun ruang, di dalam pikiran kalian sudah terbayang dengan bangun-bangun yang terdapat di dalam dimensi 3. Apa-apa saja bangun tersebut? Ya, ada bangun kubus, balok, prisma, dan yang lainnya. Bicara tentang dimensi 3, ada 3 unsur yang mendukung atau tidak terlepas dari pembicaraan kita ke depannya, yaitu titik, garis, dan bidang. Mari bersama-sama kita lihat pengertian dari ketiganya. Pertama kita lihat titik. Titik itu biasa digambarkan dengan noktah yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kita lihat contohnya seperti ini, titik A. Kemudian kita lihat pengertian garis. Garis sebagai kumpulan titik-titik yang hanya memiliki panjang. Contoh, seperti di sini kita lihat contoh garis G dengan menggunakan ruas garis berarah, tanda panah, atau bisa juga kita tulis dalam bentuk atau kita gambar dalam bentuk garis AB seperti ini. Kemudian kita lanjut dengan bidang. Bidang kita artikan sebagai kumpulan titik yang memiliki ukuran panjang dan luas. Contoh seperti ini, bidang alfa, atau juga bisa kita tuliskan atau kita lambangkan dalam bentuk 4 huruf, yaitu misalnya bidang ABCD. Sekarang kita lihat tempat kedudukan titik, garis, dan bidang. Sekarang kita akan masuk pada tempat kedudukan titik, garis, dan bidang. Pertama kita lihat di sini adalah kedudukan titik terhadap titik. Kalian perhatikan gambar berikut, yaitu ada 3 buah titik di sini Ibu buatkan, yaitu titik A, B, dan C. Kita lihat kedudukan ketiga titik tersebut, di mana titik A itu berada di luar dari titik B dan C. Sedangkan titik B dan C terletak pada satu tempat atau bisa kita katakan berimpit. Dari bentuk ini, dari ketiga bentuk titik ini, maka kita katakan ada 2 kedudukan yang terjadi antara titik dengan titik. Pertama kita lihat, yaitu yang A adalah titik berimpit dengan titik. Kemudian yang kedua adalah titik terpisah atau tidak berimpit dengan titik. Selanjutnya kita lihat kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan lagi anak-anak sekalian, yaitu gambar yang Ibu buat. Di sini ada titik C, titik A, B, dan C, dan ada garis G. Kita lihat di sini bagaimana kedudukan ketiga titik ini terhadap garis G. Titik A dan B ini kita lihat terletak pada garis G. Sedangkan titik C berada di luar garis C. Dari bentuk ini dapat kita simpulkan bahwa kedudukan titik terhadap garis ada 2 kemungkinan, yaitu pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik di luar garis. Selanjutnya kita akan lihat kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan lagi gambarnya.
Di sini ada 2 buah titik dan sebuah bidang alfa. Kita lihat titik A. Bagaimana titik A? Ya, posisinya adalah berada atau terletak pada bidang alfa. Dan titik B kita lihat berada di luar dari bidang alfa. Apa yang dapat kita simpulkan untuk kedudukan titik ini? Ya, kita lihat kesimpulannya adalah bahwa titik A, titik itu terletak, ada titik yang terletak pada bidang, dan kemudian yang kedua ada titik yang tidak terletak pada bidang. Selanjutnya kita akan masuk pada yang keempat, yaitu kedudukan garis terhadap garis. Di sini Ibu ada menggambarkan 4 buah gambar, yaitu kedudukan 2 buah garis, kedudukan 2 buah garis. Kita lihat di gambar pertama, yaitu garis M dan garis N yang terletak pada bidang alfa, di mana kedua garis tersebut saling berpotongan, yaitu berpotongan di titik A, di mana titik persekutuannya itu adalah titik A. Kemudian gambar yang kedua kita lihat, yaitu garis P dan garis Q. Ini juga sama, terletak pada bidang alfa, tapi kita lihat bahwa kedudukan kedua garisnya itu adalah sejajar, atau kedua garis tersebut tidak saling berpotongan, sehingga bisa kita katakan bahwa kedua garis tersebut kedudukannya adalah sejajar. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga, yaitu garis G dan garis H yang juga sama-sama terletak pada bidang alfa. Tapi untuk kedua garis ini terletak pada letak yang sama, atau kita bisa katakan bahwa kedua garis tersebut adalah berimpit. Kemudian kita lihat pada gambar yang keempat, yaitu di mana ada 2 buah garis, yaitu garis B terletak pada bidang alfa, sedangkan garis A pada bidang yang lain. Di mana kedua garis A ini, ya, garis A ini menembus bidang alfa, tapi antara garis A dan B itu tidak saling ketemu. Ini kita katakan kedudukan kedua garis ini adalah saling bersilangan. Oke, dari keempat ini tadi, maka kita akan lihat bahwa kedudukan garis terhadap garis pertama kita dapatkan, yaitu 2 garis berpotongan. Apa syaratnya 2 buah garis berpotongan? Ya, yaitu kedua garis berpotongan terjadi jika dia terletak pada bidang yang sama dan dia mempunyai 1 titik persekutuan. Kemudian kita lihat sekarang kita lihat tadi dari gambar 2, kita lihat posisi dan kedudukan kedua garis adalah 2 garis sejajar. 2 buah garis sejajar ini jika dia terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Kemudian dari gambar yang ketiga kita dapatkan kedudukan, yaitu 2 garis berimpit. 2 buah garis berimpit dia juga sama, terletak pada bidang yang sama, dan semua titik pada kedua garis tersebut saling bersekutu. Oke, kita lihat pada gambar yang keempat, tadi kedudukan kedua garisnya kita sebut sebagai 2 garis bersilangan. 2 buah garis bersilangan dikatakan bersilangan, yaitu jika kedua garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama. Ya, ingat ya, tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Demikian penjelasan Ibu. Sekarang kita akan lihat contoh tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Sekarang kita perhatikan contoh. Perhatikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kalian perhatikan.
Di sini pertanyaannya, sebutkan titik yang terletak pada garis AB. Kemudian sebutkan titik yang berada di luar bidang ABFE. Yang C, sebutkan rusuk yang memotong AE dan sebutkan rusuk yang bersilangan dengan AD. Bagaimana? Bisa kalian coba? Oke, kita coba bersama ya untuk menjawabnya. Kita perhatikan. Yang pertama, tadi titik yang terletak pada garis AB. Artinya titik terletak pada garis AB. Kita perhatikan, ada berapa titik yang terletak pada garis AB? Ya, yaitu titik A dan titik B. Kemudian kita lihat yang B. Sebutkan titik yang berada di luar ya, di luar dari bidang ABFE. Bidang ABFE. Sekarang mana titik yang berada di luar? Oke ya, Ibu yakin kalian sama dengan Ibu akan menjawab, yaitu titik C, titik D, titik H, dan titik G. Lanjut dengan yang C, kita lihat rusuk yang memotong AE. Lihat rusuk yang memotong AE. Ingat, memotong maka dia harus mempunyai apa? Ke titik persekutuan. Oke, kita lihat AE. Di sini yang bersekutu dengan titik E pada garis mana saja? Yaitu garis EH dan garis EF. Kemudian kalau kita ambil dari titik A-nya, mana yang bersekutu? Yaitu garis AB dengan garis AD. Ya, oke. Sekarang kita lanjut, yaitu yang D. Sebutkan rusuk yang bersilangan. Bersilangan, masih ingat bersilangan? Syaratnya adalah yaitu tidak sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Kita lihat AD. Maka bersilangan dengan mana saja? Oke, kita bisa menyebutkan yaitu bersilangan dengan dengan garis yaitu BF ya, dengan garis CG ya. Itu yang bersilangan. Bagaimana bisa dipahami tentang kedudukan garis, titik, dan bidang? Oke, sekarang Ibu untuk melihat pemahaman kalian terhadap bidang atau terhadap materi yang Ibu bahas pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian latihan. Tolong dikerjakan. Nanti jawabannya kalian kirim ya ke email Ibu. Ini emailnya. Kalau kalian ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang jelas, silakan chat nanti dalam WA grup kita, yaitu WA grup Matematika Wajib. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Ketemu lagi pada materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.